Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Dalfani, NOBP 18101152610083, kelas SI2. Yang pertama yaitu aliran sistem informasi yang sedang berjalan atau ASI lama. Pertama-tama, ketika pasien datang, maka data pasien akan dicatat oleh bagian administrasi yang diserahkan kepada dokter. Setelah itu, dokter akan memeriksa pasien dan mencatat hasil pemeriksaan. Sebelum menyerahkan hasil pemeriksaan, maka bagian administrasi akan terlebih dahulu menyalin data pasien ke dalam buku besar. Selanjutnya, dokter akan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien, dan pasien akan mengetahui dirawat inap atau tidak. Selanjutnya, pasien akan mengetahui ruang rawat inap, yang kemudian bagian administrasi akan membuat surat rawat inap. Setelah itu, dokter akan membuat resep obat yang akan diserahkan kepada bagian administrasi. Selanjutnya, bagian administrasi mencatat kebutuhan pasien yang kemudian membuat kwitansi dan akan menyerahkan kwitansi kepada pasien. Dan pasien akan menerima kwitansi tersebut. Setelah itu, bagian administrasi akan membuat laporan perincian biaya yang kemudian diserahkan kepada pimpinan dan pimpinan akan menerima perincian biaya. Selanjutnya, sistem informasi yang diusulkan atau aliran sistem informasi yang baru. Pertama-tama, data pasien akan diterima oleh bagian administrasi yang kemudian akan mengentirikan data pasien tersebut yang diserahkan kepada dokter, dan dokter menerima data pasien yang kemudian melakukan pemeriksaan kepada pasien. Selanjutnya, hasil itu akan diserahkan kepada bagian administrasi dan menyalin data pasien ke dalam buku besar. Selanjutnya, setelah dokter melakukan pemeriksaan, maka dia akan mencatat hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada pasien dan pasien akan menerima hasil pemeriksaan. Selanjutnya, dokter membuat resep obat yang diserahkan kepada bagian administrasi. Selanjutnya, pasien akan mengetahui dirawat inap jika dirawat. Yang selanjutnya mengetahui ruang rawat inap jika dirawat. Dan bagian administrasi akan membuat surat rawat inap jika pasien tersebut dirawat dan mencatat semua kebutuhan pasien yang kemudian akan membuatkan sebuah kwitansi dan menyerahkan kwitansi tersebut kepada pasien dan pasien menerima kwitansi tersebut. Selanjutnya, bagian administrasi akan membuat laporan perincian biaya yang kemudian diserahkan kepada pimpinan dan pimpinan akan menerima laporan perincian biaya. Selanjutnya untuk konteks diagram, di sini ada pasien, bagian administrasi, pimpinan, dan dokter. Dan ini adalah sistem informasi pada klinik XYZ. Pertama-tama, bagian administrasi akan membuat laporan data pasien dan laporan truk pembayaran. Di sini bagian administrasi juga bertugas untuk mengentirikan data pasien, kebutuhan obat, ruang inap, dan mengentirikan rincian biaya. Setelah itu baru membuat laporan data pasien. Dan untuk dokter di sini akan menerima data pasien yang kemudian akan melakukan pemeriksaan kepada pasien dan akan membuat resep obat. Setelah itu, bagian administrasi akan membuat laporan struk pembayaran yang diserahkan kepada pasien dan juga kepada pimpinan. Di sini pimpinan akan menerima laporan perincian biaya. Selanjutnya untuk data flow diagram. Pertama-tama, pasien datang dan data pasien pasien mendaftarkan diri. Kemudian, bagian administrasi akan menginputkan data pasien. Selanjutnya, menyalin data pasien ke dalam buku besar.
dan menyerahkan data pasien kepada dokter. Selanjutnya, dokter melakukan pemeriksaan dan mencatat hasil periksa dan memberikan resep obat. Selanjutnya, hasil periksa akan diberikan kepada bagian administrasi yang kemudian membuat surat rawat inap jika dirawat dan menyerahkan struk pembayaran kepada bagian administrasi dan bagian administrasi akan membuat struk pembayaran. Yang selanjutnya, struk pembayaran akan diberikan kepada pasien dan pasien menerima struk pembayaran. Yang terakhir adalah TRD. Untuk entiti pasien memiliki atribut yaitu nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin pasien, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon pasien. Untuk entiti dokter mempunyai atribut ID dokter, nama dokter, spesialis, dan untuk entiti tindakan pemeriksaan yang mempunyai atribut total tindakan dan total biaya tindakan. Di sini, pasien akan diperiksa oleh dokter yang mempunyai atribut nama dokter, ID dokter, dan spesialis. Dan tindakan pemeriksaan memiliki total tindakan, total biaya tindakan. Dan pasien memiliki atribut yaitu nomor pasien, nama pasien, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.